Kondisi geografis Pasaman Barat merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam. Dalam pembangunan sarana prasarana jalan, perlu memperhitungkan efektivitas perencanaan dan penanganan risiko pasca bencana yang ramah lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam membangun infrastruktur jalan untuk percepatan penanganan risiko bencana dengan pendekatan ramah lingkungan? Waktu menjawab kepada paslon 4, 1 menit 30 detik, dan paslon lainnya 45 detik. Dimulai dari berbicara. Terima kasih. Kami melihat infrastruktur di Pasaman Barat terhadap jalan itu tidak sesuai dengan norma jalan, dengan standar jalan. Itu pemotongan-pemotongan tebing yang dipotong oleh alat berat itu sangat rawan dengan bencana, seperti jalan Kajai Talu. Itu sangat rawan sekali, sehingga masyarakat waktu hujan itu masyarakat Talu tidak berani lagi ke Simpang 4, masyarakat Simpang 4 tidak berani lagi ke Talu. Jadi seharusnya Pemda Pasaman Barat harus memperhitungkan dengan tenaga ahli yang benar-benar untuk membangun jalan sesuai dengan standar jalan sesuai dengan tingkat nasional. Jangan lagi membuat jalan dengan tanpa perhitungan yang sangat matang. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak 30 detik, mau dimanfaatkan? Baik, tentunya kita juga harus bagaimana berpikir agar masyarakat Pasaman Barat, karena memang ini rawan bencana, tentu antisipasi tsunami dan lain sebagainya, harus akses jalan itu harus kita penuhi sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Cukup. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menjawab pertanyaan yang sama, waktunya 45 menit, kami persilahkan. 45 detik. Jadi untuk mengatasi hal ini tentunya betul-betul kita rancang dengan baik. Hal ini tentunya harus sesuai dengan aturan dan peraturan. Tentu kita membutuhkan tim-tim ahli di dalam pekerjaan itu sendiri, di mana hal ini perlu seorang konsultan, seorang yang membidangi ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan jalan itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 20 detik. Dan yang perlu kita pahami terhadap pembangunan ini, kita harus melihat sektor bencana mana. Contoh, sekarang ini banyak pembangunan yang tidak merata. Sikilang contohnya, jembatannya belum dibangun sampai hari ini. Mohon maaf, waktunya habis Bapak. Kami beralih ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab 45 detik. Silakan. Mohon suaranya dijaga. Cukup? Terima kasih. Cukup Bapak Ibu? Oke, boleh diulang lagi waktunya? Ya. Silakan. Yang pertama sekali tentu ada, ya, satu daerah itu mempunyai perencanaannya matang. Yang pertama lagi apa daerah rawan bencana, ini diperlukan sebuah, ya, konstruksi yang bagus, yang berstandar nasional, bukan sembarangan. Kemudian tentu pemerintah daerah harus cepat tanggap, jangan dibiarkan, karena dibiarkan itu akan bertambah bencananya. Cepat tanggap dan akses ke daerah yang bencana ini tentu harus secepatnya ditanggulangi. Apakah jalan itu jalan provinsi? Tentu provinsi yang akan menangani. Kalau PBA kabupaten harus cepat tanggap. Untuk itu pemerintah daerah harus membuat menganggarkan di BPBD, ya, sebagai dana. Mohon maaf Bapak, waktunya habis, mohon izin, Bapak. waktunya sudah habis. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 45 detik. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya menanggapi di sini tentang akses jalan ke daerah bencana. Tentu yang pasti kita pikirkan strukturnya. Strukturnya itu tidak sembarangan, harus sesuai dengan perencanaan di mana bencana itu yang terjadi. Selain dari itu, saya juga berpikir tentang tak lepas dari anggaran APBD, di mana kita mendapatkan uang untuk membangun anggaran Pasaman Barat ini. Saya, Kusnadi, selama ini berkiprah di Jakarta, insya Allah mempunyai wawasan yang luar biasa. Pasaman Barat akan menuju emas untuk kedepannya. Waktunya habis Bapak, silakan tepuk tangan.